Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sinta dengan NIM 1916010121 dari kelas XYD dengan mata kuliah Ekonometrika yang dibimbing oleh Ibu Anggi Putri Kurniadi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan data persamaan simultan dengan menggunakan aplikasi Fuse. Baiklah, sebelum kita masuk ke proses pengolahan data, sebelumnya saya akan memaparkan judul serta kerangka konseptual dan lain-lain. Adapun judulnya itu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Pendekatan yang digunakan ada persamaan simultan. Kerangka konseptual pendekatan persamaan simultannya ada variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan yang mana nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan dan nilai tukar. Begitupun dengan nilai tukar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga neraca transaksi berjalan. Sedangkan variabel eksogennya ada harga minyak atau yang disebut dengan X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Dan ada pun uji identifikasi persamaan simultannya. Ada yang pertama untuk persamaan neraca transaksi berjalan sebagaimana terlampir, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Yang kedua ada untuk persamaan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang terlampir, dan ada estimasinya juga sama yang dilakukan dengan 2 SLS. Dan yang terakhir ada untuk persamaan nilai tukar, sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, neraca transaksi berjalan, dan neraca transaksi berjalan. Nah, bentuk persamaan ekonometrik persamaan simultannya untuk masing-masing endogen sebagaimana yang terlampir ada Y1T dan Y2T dan juga Y3T. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Fuse-nya. Kita buka aplikasi Fuse-nya. Nah, setelah keluar gambar seperti ini, kita boleh pencet file dan tekan tombol new, tapi saya ingin lebih cepat dengan memencet Ctrl N. Ini dipencet silang terlebih dahulu, lalu dipencet tombol Ctrl tambah N. Nah, di sini Word filenya kita biarkan saja seperti itu, dan date-nya biarkan saja. Untuk start date-nya itu kita mulai dari 1990 sesuai dengan data pada soal, dan end date-nya 2020. Setelah itu kita pencet enter, dan setelah seperti ini kita pencet quick, dan setelah itu empty group. Nah, setelah seperti ini kita pencet ini data kita yang di Excel, lalu kita copy data kita tersebut dan kita masukkan ke sini, ke Fuse tadi, kita paste. Nah, setelah seperti ini kita menekan tombol X ini. Nah, kita bikin namanya ini data group, Scott group, pencet enter. Nah, setelah seperti ini kita pencet quick, kita estimasi equation, lalu kita masukkan data yang dibutuhkan, yaitu kita pertama kali cari Y1, C, Y2. Nah, untuk Y3 nya kita beri log karena tidak dalam bentuk persen. Log Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Nah, seperti ini. Lalu metodenya kita tukar menjadi TSLS. Nah, di sini kita masukkan semua variabel eksogen dari X1 sampai X9, X4, X5, X6, X7, X8, X9.
Nah, setelah seperti ini kita pencet enter lagi. Nah, didapatkan ini hasil dari data persamaan 1. Kita freeze dulu ya, lalu kita pencet name. Nah, di sini kita tukar namanya menjadi persamaan underscore Y1. Nah, kita pencet ulang dan ini datanya kita lihat. Nah, persamaan yang didapatkan dari ini adalah Y1 sama dengan 8,64 dikurang 0,54 Y2 ditambah 1,70 log Y3 ditambah 0,72 X1 dikurang 0,16 X2 dikurang 1,39 X4 dikurang 0,17 X5 ditambah 0,04 X6. Nah, kita interpretasikan terlebih dahulu untuk angka konstanta 8,64 ini, artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, suku bunga sama dengan 0. Nah, sedangkan variabel dari Y2 kita lihat bahwasanya propnya itu nilainya 0,07. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Artinya kalau lebih besar dari 0,05, Y2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1, yang mana Y2 ini merupakan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada log Y3 atau Y3 ini disebut dengan nilai tukar. Nilai tukar nilai propnya itu 0,00005, itu di bawah 0,05. Artinya kalau di bawah 0,05 artinya Y3 ini berpengaruh signifikan terhadap Y1. Y3 nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya X1 nilai propnya 0,04. Nah, 0,04 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya kalau lebih kecil berpengaruh signifikan X1 nya terhadap Y1. Sedangkan X2 nya ini nilainya 0, nilai propnya ini 0,19, itu lebih besar dari 0,05. Artinya X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya ada X4 nilai propnya 0,06. 0,06 itu lebih besar dari 0,05. Artinya X4 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada X5 nilainya 0,01, itu lebih kecil dari 0,05. Artinya X5 ini berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya ada X6 itu nilai propnya 0,34, itu lebih besar dari 0,05. Artinya X6 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, ada juga nilai R2 nya. Nilai R2 nya yang didapat itu 0,646545. Artinya kontribusi variabel terhadap Y1 sebesar 64,6545% dan sisanya ditentukan oleh faktor berarti sisanya ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Dan ada pun hasil uji simultan atau uji F-nya. Nah, uji F-nya itu dilihat dari prop F statistiknya, itu nilainya 0,0000241. Terlihat nilai signifikan dari prop F. Recording in progress. Terlihat secara signifikan nilai prop F statistiknya itu 0,000241.
dengan tingkat kepercayaannya 95% atau nilai A-nya itu 0,05, sehingga 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu derajat transaksi berjalan. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasiknya. Kita perkecil terlebih dahulu layarnya. Kita masuk ke uji asumsi klasik dari persamaan satunya. Kita langsung uji asumsi klasiknya dengan cara view residual, lalu kita pencet histogram ini. Terlihat diagramnya bahwasannya nilai probability-nya itu 0,43, berarti itu lebih besar dari 0,05, yang artinya datanya itu tidak terdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi dengan cara pencet view lagi residual, lalu kita memilih serial correlation. Oke, nah setelah ini kita lihat nilai R-square-nya itu 0,008, itu lebih kecil dari 0,05, artinya datanya itu terautokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas residual, lalu kita pencet heteroskedasticity ini, lalu pencet OK. Selanjutnya kita lihat data dari heteroskedastisitasnya ini, nilai R-square-nya di prob chi-square-nya itu 0,73. Nah, 0,73 ini lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Artinya bahwasannya data ini tidak terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya kita uji multikolinearitas dengan pencet quick grup statistik, lalu kita pencet correlation sini. Nah, kita masukkan datanya ini, datanya yaitu Y2 log Y3 X1 X2 X4 X5 dan X6, X1 X2 4 5 6. Oke, nah ini kita lihat bahwasannya data ini menunjukkan bahwasannya datanya rata-rata di bawah, semuanya di bawah 0,09, artinya data ini terbebas dari uji multikolinearitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu kita pencet quick lagi estimasi equation. Nah, kita masukkan di sini karena persamaan kedua, jadi kita masukkan Y2 Y1 log dalam kurung Y3, selanjutnya X3 X4 sampai X7. Kita lihat persamaan data yang kita dapatkan, yaitu Y2 sama dengan min 79,22 dikurang 5,41 Y1 ditambah 7,44 Y log Y3 dikurang 5,46 X3 ditambah 2,35 X4 dikurang 0,58 X5 dikurang 0,58 X5 dikurang 0,20 X6 ditambah 0,70 X7, dan kita interpretasikan bahwasannya angka konstanta dari min 79,22 ini artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar min 79,22 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, hasil luar negeri, inflasi, jumlah uang yang beredar, ekspor, serta suku bunga sama dengan 0. Dan kita lihat bahwasanya variabel Y1 nilai probnya itu 0,17. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Artinya Y1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2.
sedangkan Y3 nya itu nilai propnya 0,19. Nah itu lebih besar dari 0,05, artinya Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada X3 nilai 0,23, itu lebih besar dari 0,05, artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada X4 nilainya 0,47, itu lebih besar dari 0,05, artinya X4 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada X5 nilainya 0,25, itu lebih besar dari 0,05, artinya X5 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada X6 nilainya 0,48, itu lebih besar dari 0,05, berarti X6 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada X7 nilainya 0,30, itu lebih besar dari 0,05 juga, dan artinya X7 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya ada nilai R2-nya min 2,070488. Karena nilainya hasilnya min, maka nilainya dianggap 0, artinya tidak terdapat kontribusi variabel terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varians variabel endogen. Nah, untuk hasil uji simultannya terdapat di Prof F statistik. Nah, Prof F statistik ini 0,724386. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% dan atau nilai A-nya itu 0,05, jadi kan nilai Prof F nya itu 0,72, itu lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel eksogen karena lebih besar itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, itu neraca transaksi berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya, kita pencet residual diagnosis, kita masukkan histogram ini. Nah, histogramnya kita lihat bahwasanya nilai probability-nya itu 0,56. Nah, 0,56 berarti lebih besar dari 0,05, artinya data ini tidak terdistribusi normal. Dan selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Sekarang kita cek view residual, masuk ke serial, lalu kita pencet OK. Nah, dapat diketahui bahwasanya ops R square-nya itu di prop C square-nya itu nilainya 0,0193, berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya data tersebut terautokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas residual, lalu kita pilih heteroskedasticity. Oke. Nah, nilai ops R square-nya di prop C square-nya itu 0,1770, berarti ini lebih tinggi dari 0,05, artinya data ini tidak terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya uji asumsi klasik itu yang terakhir, uji multikolinearitas. Caranya dengan pencet quick, pilih grup statistik dan correlations. Nah, kita masukkan datanya, yaitu ada Y1 log Y3 log Y dan kurung Y3 setelah itu ada X3, X4, X5, X6, X7. Lalu kita pencet enter. Nah, di sini kita lihat bahwasannya data multikolinearitasnya di bawah 0,09, artinya data tersebut terbebas dari uji multikolinearitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke persamaan Y3. Nah, kita pencet quick lagi, kita estimasi question, lalu kita pencet log dalam kurung Y3 C Y1 Y2, habis itu X4 X5 X6 X8 dan X9. Log Y3
C, Y1, Y2, X4, X5, X6 misalkan 9. Ini metode yang kita tukar jadi TSLS. Masukkan semua variabel eksogennya dari X1 sampai X9, X8, X9. Nah, setelah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita pencet enter, yes, lalu keluar datanya. Nah, data ini kita freeze dulu, kita freeze, baru kita kasih name. Ini persamaan Y3. Nah, setelah seperti ini kita lihat persamaan yang kita dapat, yaitu Y3 sama dengan 17,22 ditambah 0,13 Y1 dikurang 0,04 Y2 dikurang 0,44 X4 ditambah 0,07 X5 dikurang 0,00 X6 dikurang 0,13 X8 dikurang 0,03 X9. Nah, kita interpretasikan datanya. Nilai konstanta 17,22, artinya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 17,22 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, suku bunga sama dengan 0. Nah, sedangkan variabel Y1 kita lihat dari plotnya itu 0,37, itu lebih besar dari 0,05. Artinya Y1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Nah, untuk Y2 nya kita lihat nilai plotnya 0,63, itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak berpengaruh signifikan Y2 terhadap Y3. Selanjutnya ada X4. X4 ini nilai plotnya 0,20. Nah, 0,20 itu lebih besar dari 0,05. Artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya ada X5. X5 nilai plotnya 0,00, itu lebih kecil dari 0,05. Artinya X5 ini berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya ada X6. X6 itu nilai plotnya 0,91, itu lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Ada X8 nilai plotnya 0,01, itu lebih kecil dari 0,05, ia berpengaruh signifikan terhadap Y2. Ada X9 nilai plotnya 0,45, itu lebih besar dari 0,05. Artinya X9 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Nah, kita lihat ada nilai R2 nya. Nilai R2 nya 0,801684. Nah, kita lihat nilai R2 nya. Nilai R2 nya itu 0,801694. Artinya kita lihat bahwasannya nilai R2 nya itu 0,801694. Artinya kontribusi variabel terhadap Y1 sebesar 0,801694 atau persenannya 80,1694%. Sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Nah, ini untuk nilai uji simultannya atau uji F, itu kita lihat dari prop F statistik ini nilainya 0,000001. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05%. Jadi
nilai prop F statistik ini karena di bawah 0,05, jadi ia sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau yaitu neraca transaksi berjalan. Artinya bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan. Selanjutnya, setelah ini kita langsung masuk ke uji asumsi klasiknya. Nah, kita pencet view, residual, kita pilih histogram. Kita dapati bahwasanya nilai probnya itu 0,58. Jadi 0,58 ini lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi normal datanya. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi kita pencet view, residual, kita pencet serial ini, lalu kita pencet OK. Nah, ini nilai prop R square-nya, ops R square-nya di prop C square-nya itu 0,0010. Itu di bawah 0,05, berarti datanya terautokorelasi. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitasnya, residual heteroskedasticity, kita pencet OK. Nah, kita lihat bahwa ops R square-nya ini di prop C square-nya itu 0,0696, itu lebih besar dari 0,05, artinya datanya tidak terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya uji yang terakhir, uji multikolinearitas, kita pencet quick, grup statistik, correlations, kita masukkan datanya Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9, 4, 5, 6, 8, 9. Enter. Nah, kita lihat bahwasanya datanya itu di bawah 0,09, berarti terbebas dari uji multikolinearitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.